Hadirin rahimakumullah, tambih logor naliang jaru ulah seret di buana. Logor naliang jaru ulah seret di buana. Sesempit apapun ruang ia mampu bergerak. Seluas apapun garapan ia mampu melaksanakan. Jangan sebaliknya, di ruang sempit tidak mampu bergerak, di ruang besar tidak mampu berjalan. Dalam sekali sastra dan pujangga yang ada di dalam tambih. Hadirin rahimakumullah, lihat di dalam Tanwirul Qulub dijelaskan. Ini pun dicantumkan pula oleh Syekh Mursyid di dalam Miftahus Sudur. Seyogianya kepada mereka yang ilmunya tinggi, walaupun ilmunya sudah melaut, memahami ribuan kitab, tidak boleh tidak. Tetap dia harus mau belajar memperbaiki hati. Hadrat Imam Syafi'i diakui oleh dunia sangat tinggi pengetahuannya. Sehingga dia disebut sebagai mujtahid mutlak. Penggali ilmu hukum-hukum Islam dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasul di level 1. Mujtahid mutlak itu. Di bawahnya ada mujtahid fatwa. Di bawahnya ada mujtahid tarjih. Di bawahnya ada pembaca-pembaca. Kiai sekelas saya bukan mujtahid. Baru membaca saja. Membaca pun masih banyak salah. Cuma didengar oleh yang lebih bodoh aja dianggap benar. Ya. Begitu hadirin rahimakumullah. Walaupun sudah tinggi beliau ilmunya, tetapi beliau sering datang ke majelis-majelis tasawuf, ke majelis-majelis zikir untuk ikut belajar zikir. Padahal si pimpinan majelis tarekat tersebut adalah muridnya. Perhatikan ini. Perhatikan ini. Begitu peranata keilmuannya ya. Walaupun sudah tinggi ilmunya, dia tidak menepuk dada, tidak sombong. Ia mau belajar, memperbaiki hati, hadir di majelis-majelis tarikat, di majelis zikir. Padahal pimpinan majelis tarikat tersebut ilmu fikihnya dari beliau. Indah, indah, Masya Allah, indah. Kapan di Indonesia ini akan terwujud? Para ahli ilmu yang sudah tinggi ilmu di kepalanya, tetapi merasa aku tidak mampu memperbaiki hati. Datanglah kepada para ahli tasawuf. Para ahli tasawuf tidak sombong dengan tasawufnya. Ia terima pengetahuan dari para fuqaha supaya ibadahnya memenuhi syariat, memenuhi tarikat. Imam Ahmad bin Hambal pada awalnya agak sinis terhadap tasawuf. Tapi lama-kelamaan beliau mendalami, melihat langsung bagaimana akhlak tasawuf. Maka beliau perintahkan kepada anaknya, ikuti majelis-majelis tasawuf. Nah, antara lain keuntungannya belajar tarikat, kaitannya dengan umur. Sebelum belajar zikir barangkali ibadah kita ini ya hanya yang ibadah saja. Kalau kita sedang duduk nonton TV melihat pemandangan, kita sedang di mobil, di bus, di kereta api dan lain sebagainya, mungkin jauh untuk disebut ibadah. Mungkin saja berkhayal, melamun, menjelekkan orang dan lain sebagainya. Setelah ditanami zikrullah oleh ahlinya, ditanami zikrullah oleh ahlinya, oleh Syekh Mursyid, langsung atau melalui para wakilnya,
Para wakil talqin tidak bisa mentalkin. Saya ditalkin oleh Pak Anu, saya ditalkin oleh Pak Anu. Bahasa awam boleh-boleh saja. Tetapi sebenarnya para wakil talqin tidak mentalkin. Hanya menyampaikan amanat talqin. Menyampaikan amanah saja. Doakan para wakil talqin semoga semuanya menjadi manusia-manusia yang saleh, yang sabar, yang bijaksana. Mudah-mudahan mampu berkhidmat untuk menjadi pelayan para ikhwan. Bukan raja ikhwan, pelayan para ikhwan. Hadirin rahimakumullah, dengan adanya pendidikan zikir, maka dimanapun kita duduk, dimanapun kita berjalan, hatinya tidak berhenti. Denyut jantungnya diisi. Dan itu tidak bisa dideteksi oleh malaikat. Itu tidak bisa dideteksi oleh malaikat. Karena itu jangan heran kalau di dalam Quran dijelaskan ada kata-kata yadkhuluna jannata bighairi hisab. Nanti di akhirat akan terlihat ada barisan orang-orang yang ketika musim hisab, musim perhitungan amal, mereka tidak terpanggil, tetapi mereka berbondong-bondong masuk surga langsung. Boleh kita berharap, dan harapannya tidak isapan jempol, karena memang ditopang dengan upaya-upaya. Yaitu kita telah diberi zikrullah. Terus tembus dari mulai alam mulki, malakut, jabarut dan lahut. An umrihi bima abna. Bagaimana tidur Pak Jejen? Kan tidur saya tidak zikir. Kan tidur saya tidak jahar, zikir jahar, tidak zikir khafi. Orang yang ketika di gerbang tidur mimiti les. Ketika masuk di gerbang mulai tidur dalam keadaan berzikir, maka tidurnya pun dihitung zikir. Alhamdulillah. Yang kedua, an ilmihi fima yu'ma. Semua orang punya pengetahuan. Sebodoh-bodohnya manusia ada saja pengetahuannya. Buktinya dia tidak salah pakai baju, celana dipakai di bawah. Baju dipakai di atas, peci di atas, sendal di bawah. Kecuali barangkali kalau ada orang bawa sendal dipakai di kepala, peci di bawah. Ini sudah lain. Ini harus masuk RSD. Harus diperbaiki syaratnya. Sebodoh-bodohnya orang tetap punya ilmu. Ilmu agama, ilmu umum, ilmu apapun, semuanya dari Allah. Nanti akan ditanya oleh Allah, dipakai apa ilmumu? Dipakai meningkatkan ibadahmu kepada Allah, atau dipakai sombong, senang berdebat, senang bergaduh, pagirang-girang tampian, peluhur-luhur pengokopan, tepak-tepak dada dan lain sebagainya. Bahkan terkadang karena ilmu justru memecah belah umat. Yang ketiga yang dipertanyakan adalah hartamu dari mana didatangkan, dengan jalan baik atau jalan haram, atau dipergunakan apa? Dipergunakan pada yang manfaat atau tidak bermanfaat. Yang terakhir, pertanyaan dari Allah adalah an jasadihi fi ma'abla. Badan, sekujur badan ini ditanya. Dan mulut tidak bisa berbohong karena nakhtimu ala afwahihim, terkunci bukan pakai gembok, tapi dengan kudratullah, karena maliki yaumiddin. Hari itu tidak ada lagi raja, tidak ada lagi kemampuan, hanya oleh dia diatur semuanya. Semuanya berkata, tangan mengatakan saya dipakai anu, telinga dipakai anu, kaki dipakai anu. Syukurilah wahai saudara-saudaraku, para ikhwan dan akhwat sekalian, dengan adanya zikir diisi pada latifah pertama, tersalur pada latifah kedua, tersalur pada latifah-latifah selanjutnya,
dan tersalur kepada sekujur badan. Itulah qalab. Bila mana tersalur kepada sekujur badan, maka dia disebut sultanuz zikri. Berarti setiap tetes darah yang ada pada badannya, semuanya sudah berzikir. Masya Allah. Mudah-mudahan inilah manusia-manusia yang wujuhuhum kal qamar, kal badri. Di hari kiamat nanti wajah mereka bagaikan bulan purnama. Semoga Allah memanjangkan usia dunia pengersabah, disehatkan serta kita semua dijadikan murid-murid yang baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.